Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas game yang seringkali disebut dengan Dubov Immortal Game, di mana Dubov mengalahkan Sergei Karjakin dengan cara yang sangat luar biasa. Game ini terjadi pada Russian Championship Super Final Moskow di Rusia tahun 2020. Daniel Dubov memulai dengan E4, kemudian E5, lalu kuda F3. Setelah itu kuda C6 dimainkan. Daniel Dubov memilih pembukaan Italia. Karjakin membalas dengan gajah C5, setelah itu C3, bersiap untuk mendorong D4. Karjakin mengembangkan kuda ke petak F6 dan selanjutnya tentu saja D4 didorong menyerang gajah. Pion makan pion, lalu B4. Dubov kembali menyerang gajah, kali ini dengan pion B. Gajah mundur ke petak B6, setelah itu Dubov kembali mendorong pion, kali ini E4, membuat kuda F langsung lari ke petak E4. Setelah itu, lagi-lagi Dubov tidak mengambil pion, dia memilih gajah D5, kembali menyerang kuda. Kali ini, kuda langsung makan pion, membuat Karjakin unggul 2 pion baru pada tahap pembukaan. Kuda makan kuda, lalu pion makan kuda. Setelah itu Dubov membawa gajah ke petak G5 mengancam menteri. Ancaman ini ditutup dengan kuda E7. Kemudian Dubov rokade mengamankan rajanya. Setelah itu H6 mengusir gajah. Gajah mundur ke petak H4, lalu Karjakin langsung rokade karena menyadari bahaya yang akan dihadapinya. Di posisi ini Dubov membawa benteng ke petak E1, setelah itu menteri E8. Hal ini membuat menteri secara tidak langsung menghindari ancaman gajah tetapi masuk dalam ancaman benteng. Dubov kemudian menarik mundur gajah ke petak B3 menghindari kuda untuk makan gajah. Setelah itu A5. Karjakin akan mengurung gajah Dubov. Di posisi ini, Dubov langsung membuat langkah brilian pertama, gajah F6. Jika langkah ini direspon dengan kuda F5, maka pion makan pion dan menyerang gajah. Setelah benteng makan pion, menteri C2 menyerang kuda. D5 membuka ruang bagi gajah untuk menjaga kuda, tetapi pion makan pion en pasan dan membuat menteri terserang. Menteri ke petak C6, lalu gajah makan pion C3. Secara posisi, putih masih begitu unggul dalam posisi ini. Atau jika pion makan gajah, maka pion makan pion menyerang kuda. Ini akan menjadi posisi yang sangat menyiksa untuk hitam. Misalnya D6 dimainkan, pion makan kuda menyerang benteng. Pion makan pion, lalu menteri D3. Bagaimanapun juga benteng hitam akan jatuh dalam waktu dekat. Atau di posisi ini, jika G6 dimainkan, maka menteri C1 mengancam pion H. Kuda ke F5 akan dibalas dengan pion G4 menyerang kuda. Kuda mundur ke petak G7, lalu menteri makan pion. Setelah itu hitam mungkin bisa makan pion skak, tetapi raja H1. Kemudian jika kuda ke F5, menteri H8, skakmat. Atau jika di posisi ini raja digunakan untuk menjaga pion, maka ada balasan yang lebih mengerikan. Kuda G5, skak. Raja dipaksa mundur ke petak G8. Setelah itu kuda makan pion. Ancaman open skak, ancaman pada pion, dan ancaman yang bertubi-tubi yang sulit untuk dijelaskan. Jika kuda mencoba ke petak F5, maka kuda G5 open skak.
Tidak ada tempat pelarian bagi raja kecuali benteng menutup skak. Lalu gajah makan benteng, skak ster. Menteri makan gajah, kuda makan menteri. Setelah itu raja makan kuda dan kemudian G4. Setelah kuda melarikan diri, pion H akan segera jatuh. Sebuah langkah yang sangat luar biasa dari Daniel Dubov. Oleh karena itu, Sergei Karjakin tidak memilih semua pilihan itu. Dia memainkan langkah terbaik. A4, menyerang gajah. Gajah pindah ke petak C6. Lalu kuda masuk ke petak G6. Di posisi ini, Daniel Dubov membawa menteri ke petak D3, mengancam kuda yang tidak akan bisa dimakan dengan pion karena masih adanya ancaman dari gajah pada Raja Hitam. Oleh karena itu, Sergei Karjakin merespon dengan langkah yang sangat baik, D5, tetapi pion makan pion en passant membuat menteri telah terserang. Setelah itu, gajah E6 menutup ancaman dari gajah. Di posisi ini, Daniel Dubov kembali membuat langkah brilian. Menteri makan kuda, mengorbankan menterinya dengan sangat luar biasa. Ini sekaligus mengancam skakmat. Oleh karena itu, pion harus makan menteri, kemudian benteng makan gajah dan menyerang menteri. Di posisi ini, langkah terbaik adalah melarikan menteri ke petak C6 yang selanjutnya akan dibalas dengan benteng E7, open skak. Menteri makan gajah, benteng makan pion, skak. Raja H8, benteng F7, skak. Raja G8, benteng G7, skak. Raja H8. Ini adalah langkah psikologis untuk membuat lawan frustasi. Setelah itu, benteng makan pion, open skak dan menyerang menteri. Benteng makan gajah dibalas dengan benteng makan menteri. Benteng makan pion, benteng makan pion. Putih unggul 1 pion. Di game aslinya, Sergei Karjakin membuat langkah yang tidak tepat. Dia melarikan menteri ke petak F7 dan hal ini langsung dibalas dengan langkah brilian. Gajah makan pion. Karjakin berupaya untuk melarikan raja ke petak H8. Setelah itu, benteng E4. Ster. Menteri terancam. Menteri ke petak F5, lalu benteng E7 mengancam pion G. Langkah yang benar-benar brutal dan membuat hitam kocar-kacir. Di posisi ini, jika hitam bermaksud untuk mengaktifkan benteng A dan mengadu benteng, maka gajah makan pion, skak, raja H7. Setelah itu, gajah makan benteng, benteng makan benteng, lalu pion makan benteng. Sebentar lagi putih akan punya menteri baru. Oleh karena itu, di game sesungguhnya Sergei Karjakin membuat kesalahan. Dia membawa benteng ke petak G8 sehingga gajah makan benteng. Benteng makan gajah, lalu pion makan pion. Karjakin mencoba membawa menteri ke petak C2 untuk menyerang gajah, tetapi gajah pindah ke petak E5, memberikan perlindungan pada pion C yang sedang diancam oleh menteri dan juga gajah. Setelah itu, gajah makan pion, skak, raja lari ke petak H1, dan kemudian gajah kembali ke petak B6. Daniel Dubov langsung membuka H3, membuat ruang pelarian bagi rajanya karena dia akan mengaktifkan benteng. Di posisi ini, Sergei Karjakin membawa raja lari ke petak H7, kemudian benteng E1, lalu A3, dan dibalas dengan raja H2. Setelah itu G5, kemudian kuda langsung menyerang menteri. Menteri C4 dibalas dengan kuda F5. Kali ini 3 perwira putih menyerang pion G. Sergei Karjakin merespon dengan
Menteri makan pion menyerang benteng. Kemudian benteng C1 menjaga pion. Selanjutnya raja menyerang kuda, dan di posisi ini Daniel Dubov mengambil pion dengan benteng, skak, dan juga mengadu benteng. Jika benteng makan benteng, maka kuda akan makan benteng, sehingga hitam akan sangat tertinggal jauh, apalagi pion C akan segera promosi. Oleh karena itu, di posisi ini Sergei Karjakin memilih untuk mengambil kuda dan menyerang gajah, dan kemudian benteng makan benteng. Jika raja makan gajah sekarang, maka pion tentu saja akan promosi. Oleh karena itu, gajah makan pion. Setelah itu, Daniel Dubov mengambil gajah, dan sekarang terjadi pertempuran antara dua benteng dan gajah melawan menteri. Karjakin tidak juga menyerah. Dia membawa menteri ke petak B2 untuk menyerang benteng, tetapi benteng C5 skak. Raja lari ke petak E4. Kemudian Daniel Dubov membuat langkah persiapan eksekusi, benteng D8. Langkah ini membuat Karjakin seketika langsung menyerah. Hitam bisa mencoba langkah terbaik B6, tetapi benteng E5 skak. Menteri harus makan benteng, karena jika misalnya raja lari ke petak F4, maka benteng F8 skakmat. Sebuah game yang sangat indah dari Daniel Dubov. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Imasumus.